Halo kaum sekuler sekalian, apakah agama lokal itu masuk neraka? Apakah agama lokal itu tidak punya sorga? Apakah nenek moyang kita sebelum beragama sekarang ini masuk neraka? Kalau misalnya mengatakan agama lokal itu musyrik, agama lokal itu masuk neraka, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah agama itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah agama lokal itu layak masuk surga? Apakah yang menciptakan agama di seluruh dunia ini adalah Tuhan? Apakah Tuhan semua agama yang ada di dunia ini satu? Kalau misalnya ada yang mengatakan yang menciptakan agama di dunia ini bukan Tuhan, yang menciptakan itu adalah Allah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Allah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah Tuhan yang Maha Esa itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Jadi di video ini kita akan diskusi ya. Saya tidak menggurui ya. Dan disclaimer on ya, saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Itu bukan tujuan saya. Tujuan saya ini, saya tuh pengen curhat gitu ya. Pengen diskusi gitu ya dari hati saya yang paling dalam. Ini keresahan-keresahan pribadi saya. Saya tidak ada niat ngajak yang nonton video untuk tidak beragama, yang menjauh dari agama, enggak. Saya hanya mempertanyakan gitu ya, berpikir rasional. Saya tuh suka dengan pertanyaan, karena saya itu orang yang sangat penasaran gitu, terutama dalam ilmu pengetahuan, sangat penasaran banget gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama lokal itu masuk neraka? Sementara kalau kita perhatikan sekarang ini ada kebangkitan daripada agama lokal. Saya nggak tahu kenapa ya. Di penjuru Konoha kalau saya perhatikan itu ada semacam ketertarikan terhadap agama lokal. Apakah ini pertanda bahwa kita kembali ke jati diri bangsa kita? Apakah kita akan kembali ke agama nenek moyang kita atau leluhur kita? Apa yang jadi perbedaan gitu ya agama leluhur kita dengan agama dari luar gitu? Apa yang jadi pembeda? Kemudian, apakah sorga itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Jadi gini guys, sebelum kita membahas apakah neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak, kita harus sepakat dulu, apa sih definisi daripada ilmiah itu? Definisi daripada ilmiah itu bisa dibuktikan, bisa diuji ya, berkali-kali gitu, bukan cuma sekali gitu. Harus berkali-kali. Jadi kalau Anda pernah dengar teori ya, teori itu bukan semacam teori biasa gitu. Misalnya teori evolusi gitu ya, teori gravitasi ya. Teori gravitasi itu diuji guys. Maksudnya gini, kenapa kita percaya dengan teori gravitasi? Karena sudah teruji, ini kan gravitasi ya. Kalau misalnya Newton mengatakan bahwa teori gravitasi itu benar, maka banyak orang percaya itu. Kenapa orang percaya itu? Karena bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah itu bisa diuji gitu. Ya, berkali-kali. Bisa diraba ya, bisa dilihat ya, bisa dirasakan gitu ya. Ini kan gravitasi nih. Ya, saya angkat pulpen ini kan gravitasi ya. Ini artinya bisa diuji. Oh, ternyata gravitasi itu ada. Ya, karena kita melempar benda turun gitu ya. Itu namanya gravitasi ya. Jadi teori itu bukan asal teori ya, tapi sudah dibuktikan berpuluh-puluh kali, bukan berpuluh-puluh kali, sampai puluhan ribu kali gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah neraka itu terbukti secara ilmiah? Saya cuma bertanya, saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar, saya yang paling suci, atau saya tidak mengajak yang menonton video untuk tidak beragama ya. Tapi apakah neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Gak bisa. Kalau kita bicara menggunakan ilmiah. Kalau misalnya mengatakan jangan pakai ilmiah dong, yang pakai agama, ya kita bicara dari sudut pandang akademis gitu ya. Orang yang sekuler itu biasanya, ini kan cek channelnya para sekuler ya. Kalau orang sekuler itu biasanya menggunakan data ilmiah, ya kemudian diskusi secara akademik gitu ya. Di sini nggak ada opini pribadi guys ya. Bicara tentang akademisi. Jadi apakah neraka itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak bisa. Karena nggak ada buktinya gitu. Emang ada orang yang balik dari neraka terus bersaksi, oh ini bukti saya dari neraka dan sebagainya bla bla, nggak ada kan?
Ya, neraka itu kan katanya dan katanya. Bukan berarti saya ngajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan neraka ya. Sama halnya dengan surga. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Bukan berarti saya tidak percaya dengan surga. Jangan berpikir bahwa saya itu anti agama. Jangan seperti itu. Dikonohkan gitu ya. Kalau kita bertanya itu, kita dianggap memusuhi agama. Enggak. Saya ngajak yang nonton video untuk berpikir rasional gitu ya. Apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa. Bukan berarti saya mematahkan semangat Anda untuk tidak percaya dengan surga. Enggak ya. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah surga itu logika? Enggak. Ya. Apakah surga itu logis? Nah, ini ada semacam perbedaan yang sangat signifikan tanpa kita sadari. Logis dengan logika itu berbeda, guys. Logis itu belum tentu logika. Nah, bingung kan? Karena bahasa kita tuh yang punya keterbatasan. Bahasa Indonesia itu punya keterbatasan, guys, menjelaskan sesuatu. Artinya gini, logika itu artinya gini, kita ibaratnya ini pisau ya, kita ngiris bawang pakai pisau, itu logika kan. Tapi kalau kita mengiris batu dengan pisau dapur, ya apakah itu logis? Nggak logis. Nah itu perbedaannya guys, antara logika dengan logis. Ya, artinya gini, kalau ada orang mengatakan bahwa agama itu logis gitu, bukan berarti logika gitu. Logis itu kan bisa dikatakan bahwa benar menurut saya, tapi belum tentu benar menurut orang lain gitu. Logis kan seperti itu. Cuman kita punya keterbatasan kata gitu. Karena gini, logika itu kan harus ada standarnya gitu ya. Jadi ukurannya gini guys ya, kalau saya perhatikan. Biar saya ini ya, saya jelaskan dulu ya. Ukuran paling bawah itu agama ya. Agama itu kan tidak berdasarkan ilmiah, berdasarkan logika kan. Agama, kemudian setelah itu filsafat ya. Kemudian setelah itu fakta ya, kemudian uh, ilmiah, kemudian setelah itu logika dan matematika. Nah, itu yang paling pasti, logika dan matematika, ilmu pasti. Bukan ilmu hayalan gitu ya, atau ilmu tidak pasti. Bagaimana dengan agama? Apakah agama itu ilmu pasti? Enggak. Apakah agama itu matematika? Enggak. Ya, agama itu kan nggak ada kepastian ya. Kalau misalnya mereka mengatakan surga itu ada, neraka itu ada, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa kan. Apakah itu ada kepastian? Nggak bisa. Ini secara akademis ya, kalau mau bantah, bantah pakai data ya. Pasti banyak yang tersinggung nanti saya ngomong seperti ini. Karena apa? Karena nggak terbiasa yang mendengarkan hal seperti ini. Ya, kemudian bagaimana dengan agama lokal? Apakah agama lokal itu akan masuk neraka atau tidak? Gimana kita mengatakan mereka masuk neraka? Wong neraka juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, iya kan? Gimana kita mengatakan seseorang itu masuk surga? Wong surga juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa. Itu bisa diukur ya. Kemudian apakah nenek moyang kita dulu masuk surga atau masuk neraka? Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Lalu apa tujuan hidup kita? Nah, ini nih pertanyaan yang sangat mendalam ya. Ya, pertanyaan yang sangat deep sekali ya. Jadi pertanyaannya sama seperti ketika kita melihat burung. Kenapa burung itu hidup ya? Burung itu menafkahi keluarganya, burung itu bikin sangkar, burung itu punya anak dan sebagainya, bertelur dan sebagainya. Apa makna hidup burung? Sama seperti itu. Manusia juga seperti itu. Kita kan makhluk biologis ya. Ya, bukan makhluk spesial. Siapa mengatakan bahwa manusia itu makhluk spesial? Enggak ada. Bumi ini sudah ada puluhan miliar tahun, guys. Jadi ada manusia dan nggak ada manusia di bumi ini nggak ngaruh gitu, nggak penting gitu. Ya, manusia itu nggak penting, guys. Tanpa kalian sadari ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah uh, manusia itu berpengaruh terhadap bumi? Nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Mau ada, mau nggak berpengaruh ya. Bumi akan ada, akan biar baik aja gitu ya, tanpa ada manusia. Ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian, selain itu, apakah semua agama lokal itu musyrik gitu ya, sesat? Gimana kita memusyrikan, gimana kita menyesatkan orang surga dan neraka itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya kan? Nggak bisa guys ya. Jadi
kita harus berpikir secara rasional gitu ya. Artinya gini, kalau kita berpikirnya secara halu gitu ya, misalnya nih bicara tentang agama, kita bicara halu bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama lokal saya masuk neraka, leluhur kita masuk neraka dan sebagainya. Betapa durhakanya kita ya kan. Jadi tanpa kita sadari, agama itu bisa aja semacam produk tanpa kita sadari guys. Dari dulu agama itu berubah-berubah guys. Dulu agama itu menyembah, dulu banget ya, dari zaman manusia purba. Dari mana asal usul agama itu terbentuk? Itu sebenarnya sudah muncul pada saat manusia purba dalam bentuk imajinasi. Ketika ada orang yang meninggal, manusia purba berpikir, kemana orang yang meninggal ini? Lalu mereka berimajinasi, oh ternyata ada alam lain gitu ya, yaitu surga. Sehingga mereka berpikir bahwa surga itu ada. Dari situ cikal bakal terbentuknya agama. Kemudian sering berjalannya waktu, mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka atau orang tua mereka yang meninggal, manusia purba itu punya arwah. Lalu ya seiring berjalannya waktu terus berkembang ya. Lalu mereka ada yang menyembah pohon lah, menyembah batu dan sebagainya ya. Terus berkembang ya, jadi agama dewa dewi ya, menciptakan patung. Jadi dari dulu tuh ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Ya dari zaman manusia purba ya, dari awalnya imajinasi, lalu mereka menyembah batu, menyembah pohon, kemudian setelah itu terbentuk yang namanya patung gitu ya. Dalam agama dewa-dewa itu kan ada patung ya. Kemudian setelah itu ya muncul agama Samawi. Agama Samawi mengatakan kita nggak boleh menyembah patung gitu. Jadi ada uh, pembeda gitu ya. Agama Samawi mengatakan nggak boleh menyembah patung, sehingga agama yang terdahulu seperti agama dewa-dewi kuno gitu ya, gugur ya. Ya, muncullah agama Samawi. Sekarang yang meraja itu agama Samawi. Nah, nanti di masa depan apakah ada agama baru? Ya mungkin aja ya, 1000 tahun lagi atau 2000 tahun lagi atau 100.000 tahun lagi kalau manusia masih ada gitu ya, kalau belum punah gitu. Pasti ada agama baru. Ya mungkin saja agama baru ini mirip seperti agama AI ya kan. Kita nggak tahu kan. Ya, kita nggak tahu ke depannya. Karena agama Samawi itu kan kalau kita perhatikan seperti agama Islam, agama Kristen itu kan tanpa kita sadari itu baru berapa ribu tahun ya, kurang lebih 3.000 tahun lah ya. Ya, jadi bayangkan 100.000 tahun ke depan gitu, ribuan tahun ke depan atau 10.000 tahun ke depan, agama itu pasti berubah, ada pasti pembeda nanti ya dari agamanya zaman sekarang. Jadi jangan terlalu bangga gitu bahwa agama saya yang paling benar. Ya pasti ada agama baru lagi nanti gitu. Itu terus berputar-putar gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Apakah Anda terima atau tidak? Ya kebanyakan nggak terima sih ya. Kebanyakan marah-marah. Sok tahu lu ya. Saya tuh sering kata-katain, sok tahu lu, ngaji dulu sana gitu ya. Padahal saya ngomong data, fakta. Jadi kita itu membenci data dan fakta sehingga kita susah jadi negara maju. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini pertanda kebangkitan daripada agama leluhur kita? Jadi saya melihat banyak anak muda itu sudah bosan dengan agama Samawi. Kenapa? Karena agama Samawi terlalu dogmatis gitu ya. Sehingga mereka memilih opsi lain, yaitu agama lokal ya, seperti misalnya banyak tuh ya agama-agama Hindu Bali misalnya, kemudian agama Buddha misalnya ya. Jadi mereka tuh lebih adem gitu ya, lebih enak gitu ya. Ya bukan berarti saya mengatakan agama yang dari luar itu nggak enak ya. Disclaimer, saya tidak mengajak yang video untuk pindah agama ya, tapi ya anak-anak muda kalau saya perhatikan tuh lebih cinta lingkungan, lebih mental health, dan mereka tuh lebih suka dengan agama yang sejuk gitu ya, yang punya nilai spiritual yang tinggi gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Ya, saya tidak ngajak yang video untuk pindah agama atau tidak beragama ya. Saya ngajak yang video untuk berpikir rasional. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya.